orang yang saat akan menghadapi masalah itu, oleh Allah didahulukan solusinya, sehingga ringan menghadapinya. Masalah rizki, sebelum berpikir, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tiba-tiba rizkinya datang dari sisi yang tidak dia duga. Bergantung takwanya, semakin meningkat takwanya, bahkan ada orang belum meminta, Allah sudah berikan. Belum minta, sudah disiapkan. Yang paling dahsyat, semua profesi yang dipegang oleh mereka ketika meningkatkan takwa. Dagangnya pakai takwa, Pak. Jualannya pakai takwa. Kerjanya pakai takwa. Jadi pebisnis pakai takwa. Di militer pakai takwa. Perangnya pakai takwa. Bela negaranya pakai takwa. Ngajarnya pakai takwa. Anda silakan perhatikan bagaimana orang-orang itu mencapai kesuksesannya. Nah, ini hanya bisa didapatkan dengan jiwa takwa. Nah, sekarang bagaimana menghadirkan takwa, menguatkan pada jiwa itu? Maka diberikan oleh Al-Quran turunan ayat dengan 4-5 rumus utama. Yuk kita keluarkan amalan ini. Kita khususkan pada ayat ini saja karena waktu ini kita terbatas malam ini. 1, ayat 3-nya. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sekarang kita baca dengan ilmu nahwunya dan balaghahnya. Ya harfun nida linida'il qaribi wal mutawassit wal ba'id. Huruf panggilan untuk memanggil semua objek, baik yang jaraknya dekat, menengah ataupun jauh. Disebutkan setidaknya 361 kali dalam Al-Quran. Ada 14 huruf nida, kata Syekh Muhyiddin Ad-Darwishi dalam kitabnya Minhatul Jalil fi Syarah Alfiyah Ibn Aqil. Ibnu Malik punya syarahnya dari Ibnu Aqil. Alfiyah Ibnu Malik disyarah oleh Ibnu Aqil. Syarah Ibnu Aqil ditahqiq oleh Syekh Muhyiddin Ad-Darwishi dengan judul kitab namanya Minhatul Jalil. Dalam bab nida disebutkan huruf panggilan nida itu ada 14. Ada a, ada ya, ada aya, ada wa, dan selainnya. Tapi dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah hanya satu. Ya. Karena ternyata satu ini mencakup seluruh fungsi panggilan dan memanggil objek dengan semua jarak. Dekat, menengah, jauh. Jadi ibu kalau tersesat cari maktab di Mekah, sedang haji, sedang umrah, ibu cari perhatian, keluarkan satu huruf. Ya, nengok semua tuh. Dekat, menengah, jauh. Ya, ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada sebagai objek, berfungsi juga sebagai takkid, menguatkan, haknya tanbih, mengingatkan. Alladzina disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup makna umum tanpa kecuali. Isim mausul yadullu ala jam'ul jama', mencakup makna luas tanpa batas. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, semuanya tercakup secara umum keseluruhan tanpa kecuali. Jadi kalau disatukan, ya ayyuhalladzina amanu, hei semua yang telah menyatakan beriman tanpa kecuali. Mau laki-laki, mau perempuan, mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda, tinggal dimanapun, merasa jaraknya dekat dengan Allah. Ada yang tinggal di Batu, ada yang di Balikpapan, ada yang di Tanah Suci, Tanah Abang, Tanah Kusir. Mau dia dekat, menengah, ataupun jauh, merasa jauh dimanapun, tercakup oleh huruf ini. Ayyuha, aku tegaskan, aku ingatkan, alladzina amanu, sepanjang engkau telah menyatakan beriman kepada Allah, tak peduli dimanapun kau berada. Dimanapun kau tinggal, di kutub utara, kutub selatan, dimanapun, sepanjang engkau telah mengatakan dan menyatakan beriman, ittaqullah. Buktikan keberimananmu kepada Allah dengan meningkatkan takwa haqqa tuqati, dengan cara yang serius. Ada apa di ayat ini sampai kalimat takwanya itu diseriuskan oleh Allah? Kita temukan di ayat-ayat lain, tingkatkan takwa, tingkatkan takwa, tingkatkan takwa. Ayat ini mengatakan dasar paling utama sehingga dipilih oleh Nabi, haqqa tuqati, tapi dengan cara yang serius.
Apa yang penting dalam takwa sehingga kita diminta takwa untuk serius? Kalau Quran mengatakan serius bertakwa, artinya ada yang tidak serius. Kalau Quran katakan sungguh-sungguh dalam bertakwa, artinya ada yang tidak sungguh-sungguh dalam bertakwa. Kita tanya balik dulu kepada Allah dalam Al-Quran dan minta penjelasan pada Rasulullah SAW dalam hadisnya. Ya Allah, ya Rasulullah, mengapa kami harus meningkatkan takwa? Dan mengapa harus serius, harus sungguh-sungguh? Apa manfaat yang bisa kami dapatkan? Maka turun jawaban, disebutkan jawaban ini tepat bukan hanya hasilnya, tapi dengan caranya, dengan ukurannya, parameternya kalau dalam bahasa kita, dan nanti dampaknya dalam kehidupan kita. Kurang lebih semua penyebutan ini disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Baik kata kerja ataupun kata benda, baik fi'il ataupun ism. Jawaban dulu, Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Nanti 240 akan dibagi ke dalam 3 aspek. 3 aspek ini kita perkecil sedikit dulu secara umum. Quran surah At-Talaq di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Perhatikan, ketika diminta meningkatkan takwa, Allah gunakan alladzina, semua tanpa kecuali. Tapi ketika dipraktekkan tawaran takwa itu, maka tawarannya menjadi personal, menggunakan man. Seakan-akan ingin mengatakan, hei, dari semua yang banyak ditawari meningkatkan takwa dengan sungguh-sungguh itu, adakah di antara kita semua ada yang mau melakukannya? Saya bertanya, ya Allah, kalau saya kerjakan, apa yang saya peroleh? Waman. Makanya para ulama memberikan juga penjelasan ketika kita menemukan man di dalam Al-Quran, menunjuk pada amalan, maka rasakan ayat itu untuk kita secara pribadi. Wa may yattaqillaha. Hei Adi, kalau engkau mau meningkatkan takwamu kepada Allah, bawa. Sehingga tawarannya menjadi personal, maknanya general. Kepada setiap kita, tapi tawarannya masih umum. Maka terjemahkan dengan siapapun. Saya agak kurang sepakat dengan terjemahan barang siapa, Ustaz. Karena sampai saya tiba di Masjid At-Taqwa ini, saya belum temukan itu barang punya siapa. Waman, dan siapapun, yattaqillah, ingat pakai ya. 1 dari 4 huruf Anita. Ada Bu Anita di sini. Anita, gabungan Hamzah, Nun, Ya, dan Ta. Jika kata kerja dibuka dengan salah satu Hamzah, Nun, Ya, dan Ta. Yattaqi, nattaqi, attaqi, tattaqi. Pakai 1 dari 4 huruf ini, maka dia punya 3 arti. Hal, istimrar, wal istiqbal. Present, continuous, and future. Sekarang, terus dijaga sampai kapanpun. Sampai kita kembali pada Allah. Wa may yattaqillaha. Dan siapapun di antara kita. Tak peduli apa jabatannya. Apa jenis kelaminnya. Besar kecilnya. Tua mudanya. Yattaqillah. Dia konsisten meningkatkan takwa kepada Allah. Saat dengar ayat ini dia coba tingkatkan. Keluar dari masjid dia coba jaga tingkatkan. Besok dia tingkatkan. Sampai kapanpun dia hidup dia coba tingkatkan. Yaj'al lahu makhraja. Allah berikan solusi pada semua persoalan yang dia alami pada hidupnya. Perhatikan dahsyatnya takwa. Semakin meningkat takwanya, semakin cepat Allah berikan solusi. Bukan tak punya masalah. Tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah, itu tidak ada. Karena persamaan Quran mengatakan, sepanjang orang hidup, itu pasti mendapatkan masalah berupa ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Al-Baqarah ayat 155. Dan aku pastikan setiap yang hidup itu, aku uji dengan persoalan hidup. Bukan ingin menjadikan hidupnya bermasalah, bukan. Tapi ujian itu diberikan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. SD kelas 6 mau masuk SMP. Mau naik SMP, apa dulu yang dilewati? Ujian. Tak mungkin naik tanpa ujian.
Kenapa harus diuji? Supaya bisa dipastikan bisa mengikuti pelajaran di SMP. Artinya ilmunya naik. Demikian hidup kita juga dalam kehidupan. Diberikan oleh Allah ujian sesuai kemampuan kita supaya kualitas kita bertambah. Supaya kemampuan kita naik. Kalau tidak diberikan ujian, tidak naik kemampuan kita. Tidak bertambah kualitas hidup kita. Maka menariknya, semua persamaan kehidupan, setiap orang hidup pasti ada ujian. Pasti ada masalah. Tak ada orang hidup yang tak punya masalah. Ini tenang-tenang begini senyum, bawa masalah ini. Sepanjang hidup pasti punya masalah. Persamaan terbaliknya, yang tidak ingin punya masalah, tidak ingin hidup. Siapa yang tidak ingin punya masalah? Tidak ada. Ya, selesai pengajian kita. Nah, ada orang-orang yang saat akan menghadapi masalah itu, oleh Allah didahulukan solusinya, sehingga ringan menghadapinya. Masalah rizki. Sebelum berpikir, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tiba-tiba rizkinya datang dari sisi yang tidak dia duga. Bergantung takwanya, semakin meningkat takwanya, semakin meningkat takwanya, bahkan ada orang belum meminta, Allah sudah berikan. Belum minta, sudah disiapkan. Contoh di Al-Quran. Ibu kenal Siti Maryam? Ya. Hanya di Malang, di Batu yang kenal Siti Maryam. Siapa sebetulnya ibu? Sayyidah Maryam. Anaknya Sayyidah Hana. Sayyidah Hana istrinya Imran. Alaihimussalam jami'an. Maryam semakin meningkat takwanya, pamannya yang bahkan Nabi Zakaria mengantarkan kebutuhannya, belum diantarkan sudah ada kebutuhannya di mihrabnya. Di mana ditemukan? Di surah Ali Imran. Di ayat berapa? Ayat 37. Lihat paling kiri sebelah bawah di pojok tuh. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Maka usaha orang tua yang menjadikan anaknya semakin meningkat takwanya, semakin dekat dengan Allah, dibalas oleh Allah. Diterima amalan orang tua itu, dirawat anak itu oleh Allah, diperhatikan dalam hidupnya. Dirawat itu diberikan semua kebutuhan-kebutuhan, diperhatikan dalam kebaikan. Setiap kali pamannya Zakaria mengantarkan kebutuhannya di mihrab, sudah ditemukan apa yang diperlukan itu. Musim anggur ada anggur biasa, bukan musim anggur ada anggur. Apa yang mau diantarkan? Ada. Mau diantarkan? Ada. Karena sejak kecil diperkenalkan dengan Allah, ditingkatkan takwa kepada Allah, dikonfirmasi oleh Nabi Zakaria. Apa yang keluar di lisannya Maryam alaihissalam itu? Ya Maryamu anna laki hadha? Maryam, dari mana semua ini? Aku mau antarkan sudah ada. Perhatikan jawab Maryam. Qalat huwa min indillah. Paman, semua ini sumbernya dari Allah. Belum dicari, sudah ada. Jadi semakin meningkat, semakin diberikan solusi. Di rumah tangga ada masalah. Ini kan suratnya surat At-Talaq. Puncak persoalan tertinggi di rumah tangga, perpisahan. Ada data statistik sekarang. Saya tanya penghulu dalam satu momen pernikahan kemarin di Jakarta. Ternyata dari satu pernikahan yang terjadi sekarang, perbandingannya, di saat yang sama terjadi 50 perpisahan. Jadi di Indonesia itu kalau ada satu yang menikah, di hari yang sama, di waktu yang sama, secara statistik, itu ada 50 yang berpisah. Talak. Di surat At-Talaq ada bab takwa di rumah tangga. Ternyata takwa pun itu menyampaikan keharmonisan dalam rumah tangga. Semakin meningkat, semakin selesai urusannya. Nabi Ya'qub alaihissalam. Quran surah 12 ayat 86. Paling kanan sebelah bawah di mushaf tuh. Setiap menemukan masalah di rumah tangganya, melihat perilaku anaknya, apakah marah? Apakah mencela? Apakah menghardik? Yang dilakukan meningkatkan takwanya. Salat,
sujud kepada Allah, dalam sujudnya mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Apa yang terjadi dari peningkatan takwa ayah ini? Dampaknya ke anak. Jadi investasi orang tua yang meningkatkan usahanya dengan takwa kepada Allah, dibalas oleh Allah dengan sampainya rahmat Allah kepada anak. Turun. Ada yang masih kuliah, masih belajar. Al-Baqarah di ujung ayat 282. Ada nggak takwa hubungannya dengan ilmu? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Duhai Anda yang masih ingin belajar, pengen dapat cepat ilmu, diberikan kemampuan mengingat yang luas, tipe nomor 5. Ada 4 tipe ingatan. 1, cepat ingat, lambat lupa. Bagus. 2, cepat ingat, cepat lupa. Masalah. Baru disampaikan tadi, 15 menit lalu, lupa lagi. 3, cepat ingat, lambat ingat, lambat lupa. Ingatnya lambat, tapi lupanya lambat. Yang 4 ini musibah. Lambat ingat, cepat lupa. Lambat ingatnya, begitu ingat, lupa. Dan ini tipe yang kelima. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi bukan mau ingat, mau lupa, susah. Mau lupa, susah. Biasanya itu utang kan dia. Ini bab ilmu, ada di bab ilmu, mau lupa susah itu. Gimana cara mendapatkan tingkat yang kelima ini? Turun ayat, wattaqullah, dan tingkatkanlah takwa Anda kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah berkenan mengajarkan pengetahuan bahkan yang belum kita ketahui. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, lihat latar belakangnya. Non-muslim, masuk Islam, mu'allaf, belajar pada Nabi, berupaya meningkatkan takwa, terlihat oleh Nabi dipanggil, didoakan, buka sorbanmu, didoakan, pakai kembali, tak lupa setelah itu. Dan manhaj itu dibawa, diteruskan. Al-Imam Al-Bukhari meneruskan manhaj itu, sampai mengurutkan dari 97 topik, ada 97 tema dalam Al-Bukhari, itu tema ketiganya Kitabul Ilmi. Tapi pembukanya Kitabul Iman. Bad'ul Wahyi, Kitabul Iman, kemudian ke ilmu. Ketika iman naik, takwanya naik, ilmu pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin bawa kebahagiaan, kesuksesan, dagang pengen sukses, bisnis pengen sukses, sukses dan bahagia sekaligus. Karena ada yang sukses belum tentu bahagia, ada yang bahagia belum tentu sukses. Kalau sukses belum tentu bahagia, tadi saya sampaikan saat siang tadi, dalam pertemuan Rakarnas, itu namanya fauz. Turunannya fauzi, faizah, fauzan, faizin. Kalau ada yang namanya fauzan, faizin, faizah, itu orang diharapkan sukses dalam hidupnya. Walaupun belum tentu bahagia. Secara makna. Bahagia belum tentu sukses, namanya fariha. Sifat untuk laki-lakinya farhan, perempuannya farah. Jadi kalau ada yang namanya farah, farah queen, Muhammad Farhan, itu diharapkan bahagia selama hidupnya, walaupun belum tentu sukses. Nah, ibu pilih dah. Ibu pilih kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Nggak ada pilihan ketiga. Kaya dan tenang, sukses dan bahagia. Kaya dan tenang, sukses, bahagia, itu bahasa Arabnya falah. Falahun. Kalau digenggam kesuksesan itu, kebahagiaan itu, dan tak ingin saya lepas, saya genggam. Tambahkan hamzah di ilmu sharaf pada kata dasarnya. Falaha tambah hamzah jadi aflaha. Genggam. Kuat. Aflaha. Yuflihu. Orangnya disebut muflih. Jamaknya pakai un di ujungnya. Muflihun. Kalau bekerja untuk mencapai kesuksesan, kedamaian, kebahagiaan, maka ganti kata kerja. Aflaha yuflihu. Kalau Anda tuflihu. Kalau jamak, Allah mengkhitab kita, meminta kita semua, jadilah orang sukses, orang bahagia. Tuflihun. Ya Allah, saya minta cara cepat supaya sukses dan bahagia.
turun ayat Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan tingkatkanlah takwamu kepada Allah, supaya apa? Supaya kalian sukses apapun pekerjaannya, apapun profesinya, dan supaya dengan profesi itu bahagia dibawa ke dalam hidupnya. Coba saya tanya ini. Al-Quran turunnya di mana? Udah, kalau tidak tahu katakan wallahu a'lam. Itu udah lama nih. Di Mekah ya? Mekah. Pertanyaan saya, saat Quran itu turun, orang-orang Mekah itu bahagia tidak? Sukses tidak? Maju tidak? Bandingkan dengan tetangganya, Romawi, Persia. Maju tidak orang-orang pada masa itu? Tinggalnya di bawah lembah. Sampingnya bukit-bukit yang keras. Masyarakatnya disifati jahiliyah. Sulit mendapatkan kebahagiaan. Yang ada seringkali konflik. Bertikai, berkelahi, nantang orang, mabuk, zina. Dan rata-rata profesional. Dulu, kenapa disebut jahiliyah? Saya kasih gambaran saja. Mabuk. Mabuk zaman jahiliyah. Itu yang pemula, yang prematur. 5 kali dalam sehari. Yang pemula. Kebayangkan yang profesional. Saya tanya, kalau di Batu itu ada begal nggak? Ada nggak? Mudah-mudahan nggak ada ya. Kan batunya banyak gitu. Jahiliyah bukan 1-2 orang. Sekampung begal semua. Jadi terkenal. Ada satu daerah, satu kota, orang sudah tahu itu kota begal. Cuma lewat dagangan tuh harus lewat situ. Kalau tidak setoran, dibegal semuanya. Kampung begal. Namanya Gifar. Orang yang dari kampung begal, dari Gifar, tambah al di depannya, ujungnya i. Al-Gifari. Jadi kalau ada yang namanya Al-Gifari, kampung begal tuh. Dulu. Pimpinannya namanya Jundub bin Junadah. Ya, apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Masuk Islam, mendapatkan kenikmatan, meningkatkan takwanya kepada Allah. Anda bisa bayangkan, yang pemabuk jadi orang paling taat. Yang pelit jadi orang paling dermawan. Tadi pimpinan kota Begal, Jundub bin Junadah, datang melihat Nabi, jatuh cinta dengan akhlaknya Nabi, berubah jadi orang baik, bawa sifat penyayang, pulang ke kampungnya, didakwahi orang sekampung, masuk Islam jadi baik. Heboh Madinah, keluar langkah, dak dikduk. Ternyata orang-orang dari Gifar yang telah berubah dari sifat preman, pensiun premannya, jadi tobat, jadi orang paling baik di masanya. Preman pensiun tuh ada sanadnya itu. Berubah. Karena itu dia bangga perkenalkan daerahnya, diperkenalkan. Orang-orang yang bawa cahaya kebaikan, semakin tinggi kebaikannya, semakin dikenal tempat daerahnya, bukan orangnya. Imam Nawawi. Nama aslinya bukan Imam Nawawi. Beliau Yahya. Punya bapak namanya Syaraf. Tinggal di kota Nawa. Hanya saking banyaknya cahaya takwa dan ilmunya, terbawa daerahnya dikenal An-Nawawi. Tambah A depannya, Al ujungnya I. Kita punya ulama besar dari Padang. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Padangi. Dulu ada Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Ada Syekh Nawawi dari Banten Al-Bantani. Ada Syekh Fatur Rahman memperkenalkan ke Mekah. Ana Fatur Rahman Al-Jogjakartai. Nah, ada Haji Nur Rahman Wali Kota Al-Batui. Misal ya tadi bertemu kita. Jadi baik. Dan hidupnya lebih bahagia. Yang paling dahsyat, semua profesi yang dipegang oleh mereka ketika meningkatkan takwa. Dagangnya pakai takwa, Pak. Jualannya pakai takwa. Kerjanya pakai takwa. Jadi pebisnis pakai takwa. Di militer pakai takwa. Perangnya pakai takwa. Bela negaranya pakai takwa. Ngajarnya pakai takwa. Anda silakan perhatikan bagaimana orang-orang itu mencapai kesuksesannya. Pernah dengar Abdurrahman bin Auf? Sebelum masuk Islam, sebelum bertakwa, dengan setelah masuk Islam, setelah bertakwa. Silahkan cek berapa banyak kekayaannya.
Tidak ada satu pun pebisnis, pedagang dalam Islam, dagang dengan takwa, kecuali tidak pernah kembali modal dalam dagangnya. Selalu kembali untung. Abdurrahman bin Auf masuk Islam, hartanya dirampas. Kaya di Mekah, kaya, dirampas hartanya. Ditawarkan, kalau Anda ingin kaya lagi, silahkan tinggalkan keyakinanmu pada agamanya Muhammad, kami kembalikan hartamu, kami angkat jadi orang terpandang di Mekah ini. Kalau tidak, kami tidak akan eksekusi, silahkan berangkat, kami rampas hartamu, silahkan berangkat ke Yathrib dengan pakaian yang melekat di badan. Jarak kurang lebih 400 kilo jalan kaki. Saya tanya pada Anda di sini nih. Kalau diberi pilihan kepada Anda, silahkan tinggalkan batu dan Islamnya, silahkan pergi untuk mencapai Islam di Jakarta, tapi kalau Anda mau tinggalkan Islam, diberikan uang kepada Anda 1 triliun. Pilih mana? Tinggalkan Islam, dapat 1 triliun, atau tetap berpegang teguh pada Islam, tidak dapat 1 sen pun. Cepat jawab. Nggak mudah pilihannya kan? Nggak mudah. Ujiannya bukan jaga toko, tinggalkan Jumat. Jaga toko, nggak bisa sholat. Bukan. Ujiannya tuh tinggi. Ambil hartanya, pilihannya apa? Saya berangkat. Demi pembuktian takwanya kepada Allah. Dia berangkat. Beliau berangkat. Istri ditawari, ikut suami atau tinggal. Kalau Anda ikut suami, pergi, kami rampas semua harta. Berangkat dengan suami jalan kaki ke Yathrib. Tidak diberikan apapun. Kalau tinggal di Mekah, kami berikan harta suami, silahkan pilih. Laki-laki paling tampan yang disukai, difasilitasi pernikahannya. Bu ya, anggap suami nggak ikut malam ini nih. Ibu ditanya, ibu pilih mana? Tinggal dengan suami di Batu, atau diajak sama orang ke Jakarta, dikasih 1 triliun, ditawarin lagi kemudian, siapa yang paling ibu sukai, difasilitasi pernikahannya. Ibu pilih tinggal atau berangkat? Bingung. Istrinya Abdurrahman bin Auf sebelum itu memutuskan untuk tinggal di Mekah, tidak ikut suami. Sampai singkatnya Abdurrahman bin Auf di Yathrib diterima oleh orang yang sepadan dengan kebutuhannya. Yang haus diterima oleh orang bawa minuman. Yang lapar diterima oleh orang bawa makanan. Yang tidak punya pekerjaan disambut oleh orang yang punya aset dan pekerjaan. Sifat membantu sesuai keperluan disebut nasir. Kalau banyak disebut ansar. Kenapa kaum ini disebut dengan ansar? Karena membantu sesuai dengan sifat-sifat yang diperlukan. Maka disambutlah oleh orang paling kaya di Madinah itu, di Yathrib, karena mendengar ada orang kaya jatuh fakir karena ingin bertakwa kepada Allah. Ditawari 2 hal. Akhil karim, innaka sami'tu annaka kunta ghaniyya. Saudaraku yang mulia, au bima ma'na, saya dengar Anda pernah kaya. Kalau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, ambil setengah harta saya. Nyata. Saya dengar Anda ditinggalkan istri dan keluarga. Kalau Anda ingin nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Yathrib ini, sekalipun anggota keluarga aku fasilitasi pernikahannya. Gantian ya Bu. Antum nih, Bapak. Anggap istri nggak ikut. Dapat tawaran. Begitu sampai kemudian di Batu, ditawari. Pak, kalau mau nikah, Bapak pilih paling cantik di Batu, saya fasilitasi pernikahannya, dan saya berikan setengah harta saya. Orang paling kaya nawarin itu. Saya tanya Anda, diterima atau tidak ditolak sama sekali? Percuma bilang ditolak, Bu. Secara fitrah terima ya. Tapi perhatikan, Abdurrahman bin Auf meyakini investasi takwa di hadapan Allah itu lebih bernilai dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Maka dikatakanlah, jazakallahu khaira arini ainal aswaq. Terima kasih atas tawaran Anda. Sekarang cukup tunjukkan padaku di mana pusat bisnisnya. Maka dipakai ilmunya, hasil pendidikan dengan Nabi, berdagang dengan takwanya. Singkatnya, ketika selesai masa dagangnya, 2 tahun jadi orang kaya, 3 tahun lebih kaya lagi. Ketika sampai di ujung kehidupan Nabi, naik status pada golongan kaya nomor 3. 1 kaya, 2 kaya banget, 3 kebangetan kayanya.
Saya pernah riset saat dapat honoris causa di bidang manajemen dakwah dari UMJ itu. Jadi hanya 2 yang pernah dapat, satu Bung Karno, yang kedua kami. Karena nggak sembarangan, bukan sembarang dibeli, riset diberi. Risetnya itu harus diuji oleh 15 profesor. Salah satu yang kami tampilkan, bagaimana takwa mempengaruhi kehidupan Abdurrahman bin Auf, jika asetnya dinilai dengan nilai sekarang, valuasi namanya, itu kurang lebih jumlahnya 14.000 triliun. Bisnis dagang dengan takwa. Ilmu juga begitu. Dulu orang kalau ilmunya pakai takwa, itu minimal 5 bidang. Sekarang paling tinggi 2-3 bidang dikuasai. Dulu minimal 5. Nggak tanggung, bukan cuma tafsir, hadis, fikih, matematika dikuasai, fisika dikuasai, seni dikuasai, kedokteran dikuasai. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bukan hanya di balaghah, di tafsir, di matematika beliau unggul. Antum buka kitab tafsirnya Al-Jawahir itu, karya Syekh Tantawi Jauhari. Lihat bab Lataif, ada masalah-masalah hitungan matematika diselesaikan oleh beliau dengan ayat-ayat Quran. Ibnu Sina, Avicenna, berapa disiplin ilmu yang dikuasai? Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, dan seterusnya. Berapa ilmu yang dikuasai? Pertanyaannya, bagaimana mereka memulai pendalaman ilmu itu, dan ternyata sejak dini yang ditingkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahagia pakai takwa. Khalid jagoan, sebelum masuk Islam jagoan, setelah masuk Islam lebih jago lagi. Pedangnya tak terlaktukan. Sampai dipelajari di luar. Di luar itu ada pelajaran khusus membahas tentang, meriset tentang kemenangan Khalid bin Walid yang tidak pernah tumbang dalam karir militernya. Semua takwa. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Qurannya sama, nabinya sama, ayatnya sama, hadisnya sama, mengapa kualitasnya bisa berbeda? Maka kita balik bertanya, takwa menjamin pengetahuan, takwa menjamin kebahagiaan, takwa menjamin kesuksesan, takwa menjamin solusi, takwa menjamin rizki. Jadi ternyata ketika kita diminta meningkatkan takwa, tiap pekan dievaluasi. Kalau dalam bahasa bebasnya khatib bertanya setiap pekan, sudah meningkat belum takwanya? Sudah meningkat belum takwanya? Tingkatkan terus ya. Tingkatkan terus yang serius ya, yang sungguh-sungguh ya, jaga takwa sampai kita meninggal, minimal dalam keadaan muslim. Mengapa itu dikatakan? Karena Allah, karena Rasulullah menginginkan kita itu bahagia hidupnya. Sukses. Nyaman. Jadi ketika diminta meningkatkan takwa, cara berpikirnya bukan diminta untuk mendapat beban, bukan. Tapi supaya bahagia. Sukses. Berhasil hidupnya. Tinggal pertanyaannya, bagaimana cara kita meningkatkan takwa dengan serius itu supaya kita berhasil meraih apa yang dijanjikan itu. Itulah inti yang harus kita bedah malam ini. Karena itu saya mohon izin berdiri, karena ini adalah titik inti pembahasan kita di malam ini. Menjadi pribadi yang bertakwa, mengetahui jalan-jalan dan amalan-amalan takwa. Nanti baru terakhir saya bedah sisi ilmiahnya bila waktunya masih memungkinkan. Masih 2 jam kan sampai jam 10 ya. Yuk kita pelan-pelan. Sudah kita pahami cara berpikirnya ya. Takwa tadi sudah kita bahas. Kenapa seringkali diingatkan untuk meningkatkan takwa? Jawabannya sudah ada. Tinggal sekarang ditanya balik, bagaimana cara mendapatkan itu dengan cara meningkatkan takwa. Maka kita turunkan dari 240 penyebutan takwa dalam Al-Quran. Kita masuk pada bagian yang kedua. Yang pertama tadi tentang hasilnya kalau bertakwa bagaimana. Yang kedua tentang caranya meningkatkan takwa itu seperti apa. Bagian kedua, kita mulai teman-teman, kita keluarkan ayat-ayat yang berhubungan dengan takwa di dalam Al-Quran. Kita mulai dengan Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat 2 sampai dengan ayat ke-5. Ini kalimat takwa yang pertama kali disebutkan dalam Al-Quran. Dan di sini, nanti setelah kita keluarkan, saya harap jadi kurikulum hidup. Nanti keluarkan satu-satu, jadi panduan. Apalagi di masjid yang namanya Masjid At-Taqwa. Mesti ada panduan takwanya.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalika kitab Al-Qur'an ini jauh dari apa yang kita gambarkan, jauh dari apa yang kita fikirkan, jauh dari apa yang kita imajinasikan, karena di dalamnya terkandung pedoman berkehidupan yang tidak boleh diragukan. Jadi awas, Allah sudah kasih kunci kepada kita, cara kita berinteraksi dengan Al-Quran itu tidak boleh ragu. Ragu sedikit saja, tidak akan mendapat fadilah dari Al-Quran. Harus yakin tanpa ragu sedikit pun. Hudal lil muttaqin, maka dengan keyakinan itu isi Al-Quran akan menjadi petunjuk, pedoman, kurikulum hidup bagi orang takwa. Ini deklarasi pertama kali yang ditampilkan dalam Al-Quran yang menegaskan Al-Quran bukan hanya kitab bacaan. Membaca itu gerbangnya. Makanya dalam kita interaksi dengan Al-Quran ada 3 tingkatan. Catat baik-baik ini. Tingkat pertama membaca. Supaya kita tahu cara baca. Namanya qiraah. Apa namanya? Qiraah. Orangnya disebut qari. Kata perintahnya ikra. Ikra itu artinya perintah supaya kita bisa baca walaupun belum ada tuntutan untuk memahami yang dibaca. Yang penting bisa baca dulu. Dulu ada buku namanya Ikra kan? Ikra. Itu muridnya belajar dari seorang guru di Semarang. Syekh Dahlan. Qiraati namanya. Ya, ada qiraati, ada ikra. Sama-sama dari qira'a. Qira'a yaqra'u, ya. Qira'atan, qiraati bacaan dasarku. Ikra, bacalah bacaan dasar ini. Karena itu semua pelajaran dalam ikra, dalam qiraati tidak menuntut paham makna, cuma mengajarkan kita cara baca. A fathah a kan? Fa fathah fa, lam doma lu, apa lu, ya. Sama dengan SD bahasa Indonesia kan? Ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. Saya tanya pada jenengan, pernah nggak jenengan tahu itu Budi itu siapa? Dan yang diarahkan kita bisa baca ya, itulah qiraah. Nanti setelah paham qiraah, naik yang kedua, namanya tilawah. Tala yatlu tilawatan. Tilawah itu baca, pahami yang dibaca, lalu amalkan yang telah dipahami itu. Karena itu perintah sholat datang setelah bisa tilawah. Qiraah sudah dapat bisa, lalu muncul perintah sholat. Perintah sholat itu pakai tilawah, bukan hanya qiraah. Al-Ankabut ayat 45. Insya Allah antum hafal tengahnya, cuma lupa awalnya. Ya, innas sholata tanha. Nah, itu tengahnya. Apa awalnya? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah. Innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi perintah sholat itu pakai tilawah, bukan qiraah. Apa itu tilawah? Utlu. Baca dulu, Adi Hidayat baca. Ma'uhya ilaika minal kitab. Ketentuan sholat yang ditunjukkan, diajarkan, diwahyukan pada Nabi Muhammad SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi. Diajarkan oleh Allah pada Nabi Muhammad. Pelajari dulu, pahami sampai paham. Kenapa kakinya seperti ini? Kenapa takbirnya mengangkat begini? Kenapa diucapkan Allahu Akbar? Kita mengangkat, bertakbir, sampai salam, tak paham pun sah sholat. Dapat pahala sesuai keikhlasan. Tapi makna sholat, fadilah sholat, barokahnya sholat, tanha anil fahsya wal munkar, sulit dapat. Karena itu bisa dikeluarkan kalau kita paham isinya. Tangan diangkat sejajar dengan bahu begini. Ada di hadis Muslim, hadis 397 misalnya. Ya, dari Khalid bin Rafi Az-Zuraiqi kasusnya yang meriwayatkan sahabat Abu Hurairah. Ya, Anda kemudian angkat tangannya sejajar dengan bahu, kemudian di Abu Daud ucapkan Allahu Akbar sambil diucapkan. Apa di antara maknanya? Turun kitab. Ya, Nadharat fi ma'ani shalah, asrarus shalah dijelaskan. Di antara makna mengangkat ini, buang urusan dunia ke belakang. Lemparkan dunia, jangan dibawa, hanya Allah yang agung. Jadi jangan bawa urusan dunia dalam sholat. Kenapa tidak banyak orang khusyuk dalam sholat? Karena ketika takbir dunia masih ikut. Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar. Tapi di fikirannya, kreditku akbar, pulsahu akbar, WA-hu akbar.
Ya, tunggu proyek. Begitu takbir Allahu Akbar, bunyi handphone. Tang ting tung ting tang ting tung, batal salat. Sebentar ya, salat dulu. Hai tilawah. Nanti setelah tilawah ada tahfidz yang dipahami, keluarkan sesuai profesi. Anda yang pedagang di sini, pebisnis, keluarkan ayat-ayat dagang di Quran. Tidak harus semuanya. Apa keperluan kita yang pokok? Keluarkan ayatnya, buat kurikulum, hafalkan ayatnya, bawa maknanya, terapkan di profesi kita. Begitu caranya. Itulah hudan. Yang da'i, yang mubalik, keluarkan ayat-ayat dakwah di Quran. Jadikan kurikulum. Bagaimana berdakwah yang Qurani. Tabligh yang nabawi. Keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya. Kenapa dulu 2 huruf orang sudah masuk Islam? Umar itu kan cuma dengar Toha, bergetar hatinya kuat, masuk Islam. Sekarang sudah Baqarahan, Ali Imranan, Yasinan, belum juga taubat. Apa yang salah itu dengan bacaannya? Dulu baca Bismillah, Al-Fatihah. Sekali baca, orang kena sengat kalajengking Arab. Tersengat, diruqyah dibacakan. Dengan takwa yang tinggi, sembuh itu. Sekarang sudah dibaca sampai khatam Quran, belum sembuh-sembuh. Apa yang salah? Jadi itulah hudan. Nah, hudan ini akan efektif bagi orang yang takwa saja. Hudan lil muttaqin. Jadi kalau kita ingin sukses, membawa semangat kurikulum Quran di bidang bisnis, di bidang ilmu, jadi dosen, jadi ustaz, jadi guru, dibawa di pertanian, keluarkan ayatnya misalnya. Kalaupun ayat dikeluarkan tapi tidak menggunakan spirit takwa, tidak sukses juga. Maka jangan salahkan, saya sudah berusaha bisnis menggunakan skema syariah, tapi kenapa nggak sukses-sukses? Boleh jadi syariahnya pakai nama, tapi takwanya tidak muncul dalam nama syariah itu. Karena sekarang banyak yang pakai syariah. Bank syariah. Koperasi syariah. Dulu teman-teman bercanda itu bikin pingpong syariah. Kalau servis pakai bismillah. Ya, nyemes masuk alhamdulillah, kena cemes astagfirullah. Nah, hudan lil muttaqin, Quran itu akan efektif jadi pedoman hidup bagi orang takwa. Jadi cara baca orang takwa pada Quran beda, Pak. Kalau qiraah dia baca pakai takwanya. Meresap pada jiwanya. Ada getaran. Disebut nama Allah aja bergetar. Apalagi kalau baca Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim. Siapa di antara kita yang baca Quran selalu menggunakan takwa? Atau sekedar baca? Beda rasanya. Lain. Sentuhan kejiwanya beda. Ulama mengatakan minimal orang baca Quran pakai takwa itu dia dapatkan 2 hal. 1, ketenangan pada jiwanya. Makanya kalau punya masalah, salah satu terapinya ambil wudhu, buka mushaf. Dahsyatnya kadang baru kita buka, kita temukan ayat sesuai kebutuhan kita. Dahsyatnya Quran begitu. Baca. Begitu dibaca, walaupun solusi belum datang, tapi hati tenang. Ada syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ada syifa. Ada petunjuk tuh. Kayak kalau ibu punya masalah, Bu, buka Quran, bukan Instagram. Facebook. Bikin status. Nggak nyangka ya. Nah, itu nyangka tuh. Orang yang nulis nggak nyangka berarti sedang nyangka. Tenang. Yang kedua apa? Ahli Quran itu sepakat ulama menghasilkan kelembutan. Ahli Quran itu lebih lembut. Ahli hadis lebih berhujjah. Ahli fiqih lebih logis. Ahli Quran, ahli fiqih, ahli hadis ketemu tiga-tiganya. Mantap istinbatnya. Dia lembut, dalilnya kuat, dan logikanya jalan. Kayak pesantren-pesantren itu kalau mengajarkan benar kurikulumnya, keluarannya luar biasa. Karena berhujjah dia kuat, kelembutannya muncul, dan rasionalitasnya jalan. Nah ini hanya bisa didapatkan dengan jiwa takwa. Nah sekarang bagaimana menghadirkan takwa, menguatkan pada jiwa itu? Maka diberikan oleh Al-Quran turunan ayat dengan 4-5 rumus utama. Yuk kita keluarkan amalan ini.
Kita khususkan pada ayat ini saja karena waktu ini kita terbatas malam ini. 1, ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina sudah saya bahas tadi. Artinya apa? Allah nggak pilih-pilih. Kiai aja yang takwa, Habib aja yang takwa, Ustadz aja yang takwa. Tidak. Allah berikan tawaran pada semua tanpa kecuali. Jadi kalau ada hamba yang tidak bertakwa, yang salah bukan Allah, hambanya yang nggak ngambil. Saya sering istilahkan, hidayah itu Allah tebarkan, tinggal kita mau ngambil atau tidak. Kayak sinyal handphone, Anda teleponan di dalam, sinyal nggak kuat, Anda keluar kan cari sinyal? Sama, takwa itu juga ada sinyalnya. Kalau Anda merasa kurang, cari sinyalnya. Cari di majlis ilmu, cari di masjid, cari di tempat orang-orang menghafal Quran. Cari di tempat orang-orang yang senang ibadah supaya naik sinyalnya. Nah, cara pertama mengaktifkan takwa itu, alladzina Allah tawarkan pada semua tanpa kecuali, yu'minun. Yu'minun kata kerja atau kata benda? Angkat tangan coba mana? Angkat tangan. Jangan yang ini, yang lain. Ayo Mas, berdiri. Adik. Nah, ini. Kata kerja, kata benda. Kata benda itu isim atau fi'il? Oh, isim, ya. Ya baguslah. Dah, turun lagi. Ya. Anda dapat 100.000 nih. Nah, Mas, yang belakang Mas. Ya. Ya, baju hijau. Jaket hijau, diri. Isim atau fi'il? Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il mudhari apa fi'il amar? Fi'il amar apa fi'il madhi? Fi'il mudhari. Mudharinya bentuknya apa? Jama' atau mufrad? Tandanya apa? Waw dan nun. Ini menunjukkan fi'il mudhari apa? Ada waw dan nun di ujungnya. Jama' mudzakkar salim. Mudzakkar salim itu isim jama'nya. Masuknya apa? Baik, udah bagus. Betul 300.000. Kalau usah tepuk tangan, nggak ada merpati. Nah, belakang. Fi'il kata kerja, beda dengan isim. Isim tuh kalau ada alif lam di antara tandanya isim. Contoh, surah ke-23, surah apa namanya? Al-Mu'minun, betul. Giliran nggak ada hadiah cepet tuh. Lihat Al-Mu'minun, ayat pertamanya qad aflahal, ada alif lam ujungnya un, itu kata benda namanya. Isim. Kenapa saya sebut ini dulu? Kalau kata benda, artinya sifatnya sudah melekat pada benda. Sudah jadi kebiasaan. Ya? Dan tidak berubah. Ayam itu benda atau kerja? Kata benda. Benda kan? Ayam ya? Ya, kalau jalan kerja, ya kan? Makan kerja. Ayam benda kan? Sampai kiamat pun tetap ayam jadi ayam, nggak akan pernah berubah jadi kucing. Kata kerja itu menunjukkan usaha kita untuk meningkatkan sifat itu supaya sifat melekat kuat pada diri kita. Apa sifat utama yang harus melekat itu? Iman. Iman itu kalau ingin dapat ya harus kerja, harus usaha. Iman Allah anugerahkan pada diri kita, ada potensi dalam diri kita, ditanamkan iman. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir Allah berikan fitrah. Di antara fitrah ini ada iman. Tahu dari mana? Quran surah 30. Ayat berapa? Ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan dirimu, upayakan dirimu pada din yang lurus, yang benar. Apa itu din? Ditafsir di Quran surah Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Dasar Islam itu pakai iman. Jadi ketika iman itu ditanamkan pada jiwa, itu fitrah. Fitratullah, fitrah yang Allah tanamkan pada diri kita. Tugas kita bekerja mengeluarkan cahaya iman ini. Supaya iman dari sini naik ke mata, maka memandang menggunakan iman. Dari mata turun ke lisan dulu, jangan langsung hati aja. Dari mata turun ke lisan, bicaranya pakai iman. Mendengarnya pakai iman. Melangkahnya pakai iman. Kalau Anda riset ayat-ayat tentang tubuh kita dalam Al-Quran, itu rata-rata menggunakan iman.
Mata, Quran surah 24, An-Nur, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa beriman, gunakan imannya untuk memandang. Iman naik ke mata, maka iman membimbing mata ini yang harus dilihat, kata imannya. Tak baik menurut iman, palingkan. Memalingkan dari objek yang tak baik menurut iman, itu disebut ghaddul basar namanya, palingkan. Di ghaddul basar itu bukan sekadar berpaling, memalingkan dari objek pandangan yang menurut imannya nggak baik dipandang. Dan itu nggak relatif lagi. Kalau budaya bisa relatif. Yang menurut kita di sini dipandang tak elok, di Amerika jadi biasa. Tapi menurut iman, ada standar, ada ukuran. Ini nggak bagus, palingkan. Ketika imannya aktif, naik ke mata, dilihat, nggak boleh pandang, berpaling. Turun ke lisan, turun ayat, Ya ayyuhalladzina amanu, la yasra qaumin qaum, la yaqtab ba'dukum ba'da. Turun kalimat Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan dihisab di hari kiamat, maka iman harus naik ke mulutnya. Kalau iman sudah masuk ke lisan, apa yang keluarnya? Semua kosakatanya baik. Tidak ada celaan, tidak ada makian, tidak ada hinaan, tidak ada ghibah. Semua keluar yang baik. Tak mampu, dia diam. Anda pernah dengar kisah Al-Hasan, Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau hidup di masa saat ayahandanya dinistakan. Dijatuhkan karena fitnah kubra. Lewat dengan anaknya. Dicelak habis tuh. Celak habis. Beliau diam. Dalam riwayat demikian. Anaknya bertanya kepada ayahnya setelah orangnya pergi, Ya abi lima lam tarud. Ayah, kenapa Anda nggak jawab, nggak diklarifikasi itu, celaan itu? Apa jawabannya? Ya bunayya ana la adri kaifa arud. Nah, anakku sayang, Bapak nggak tahu cara balasnya gimana. Saking bersihnya hatinya untuk mencari kosakata untuk hanya sekedar mengatakan, ayahku tidak seperti yang kau duga. Itu nggak ketemu kata-kata itu. Saking baiknya. Jadi kalau semua ini pakai iman, kita berusaha mengaktifkan iman, keluarkan iman, sehingga tangan bergerak dengan iman, kaki melangkah pakai iman, mata memandang pakai iman, itu aktif, minimal pasti jadi orang baik. Lewat, lihat YouTube, pengennya lihat ceramah, tiba-tiba keluar iklan nggak pantas kan? Misal, itu bukan karena salah channelnya, mungkin karena Anda pernah buka sesuatu yang salah. Ada algoritma ikut di situ, algoritma YouTube. Tapi karena imannya sudah hadir, maka langsung kemudian wajahnya bisa berpaling. Lisannya istighfar, astagfirullah. Tapi kalau imannya masih setengah, lisannya istighfar, matanya tak berpaling, astagfirullah. Masih usaha. Nah, yu'minun itu terus berusaha. Setelah kita punya iman dikasih oleh Allah, kita pengen berlatih, tapi berlatihnya enggak sekarang berlatih, besok berhenti. Besok berlatih, lusa berhenti. Tidak. Sekarang berlatih, besok berlatih, terus berlatih, konsisten melatih iman, itu yu'minun namanya. Artinya Allah memberikan jalan, kalau ingin jadi orang takwa, yang pertama harus komitmen untuk konsisten melatih iman, supaya muncul dalam perilaku kita. Satu. Ini ya, poinnya. Sekarang pertanyaannya gini, lanjut. Gimana caranya melatih iman ini? Supaya tidak menurun. Seperti ilmu. Al-ilmu nurun. Ilmunya nurun. Berkurang. Tidak jadi cahaya lagi. Ya. Supaya nggak redup. Apalagi kata Nabi akan ditemukan satu masa, paginya beriman, sorenya kufur. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Akan ditemukan orang saking fitnahnya merajalela, banyak menyebar, itu ada orang yang paginya beriman, sorenya bisa kufur. Saking cepatnya pergolakan hidup pada masa itu. Gimana caranya? Beramal soleh. Turunkan amal soleh itu apa yang jadi prioritas. Betul, beramal soleh. Karena itu kita temukan setiap ada kata iman itu disebutkan 811 kali dalam Al-Quran.
Semua turunannya, amanu, yu'minuna, mu'minun, itu ada 811 kali kurang lebih disebutkan. Setiap ada kata iman, sandingannya amal soleh. Baik namanya amal soleh, ataupun langsung rincian amalnya. Surah paling favorit dalam Al-Quran, selain Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Asr kan? Wal asr, innal insana lafi, illa alladhina, wa. Nah, sekarang kita keluarkan dari banyaknya amal soleh itu apa saja. Latihan cepat untuk meningkatkan takwa sekaligus melatih iman. Teruskan ayatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Nih, dua. Dan dia berupaya menunaikan sholat dengan baik dan benar. Makanya menegakkan, tegak itu supaya sempurna, benar dan baik.